Aman. Udah. Aku jomblo, guys. Promosi. Kenapa rambutnya panjang? Seni. Bebas loh. Menurut ulun pribadi jelas lah. Masa ulun kita lebih bebas karena seni itu bebas loh. Bebas mengutarakan sesuatu. Kita bebas hendak menyampaikan ini, bebas ekspresi ini. Berarti bebas apapun berarti melanggar Tuhan lah. Ada apa? Nah, ini nih cak ini. Sini itu bebas ya. Nah, agama dilanggar. Wah ya, perlu diluruskan gimana? Yang menurut ulun ya, selagi kada melanggar aturan agama lawan aturan hukum negara itu dalam bentuk kebebasan apapun termasuk dalam seni. Menurut ulun. Dapat pengalaman nih kayaknya. Boleh nggak mau? Halo. Pian dulu. Dapat ayang anyar. Perkenalkan namun Kuwarumi. Angkatan 16. Ngarang mujur. Muhammad Ferdi Reza dari Pangaran lah. Kalau hasil dari berkesenian itu adalah menambah relasi ternyata. Biasa kita pegawai. Mujur juga. Nah, itu kan jadi hasil manfaatkan kesenian tapi ya kan Agama misalnya gawe. Belajar Pak Abang misalnya anu jadi tawari gawean di sini. Nah, dengan kita berkesenian ditawari Pak Abang. Walaupun kan ada hubungannya lah kesenian sama gaweannya lah. Gak ada doang. Mujur gila. Relasinya bang dapat Relasinya dapat. ayang atau ayang. Beliau ada minanya. Tahu lagi nih. keluar ada ngaku lo. Nggak ada. Aman. Udah. Aku jomblo, guys. Promosi karena kita mulai cari ini kayaknya Jomblo ya. Untungnya berkesenian ini lebih bisa mengekspresikan. dapat mantan 2 kali lah. Itu Aduh, Bret. keluar seni. Keluar seni jatuh lah. Keluar seni kan kamar mandi kan. Air seni. Lebih bisa mengutarakan ekspresi. Di seni ini kita kayak dituntut untuk bisa mengutarakan ide-ide kreatif kita. Dasarnya seni gitu loh, ide-ide kreatif. Seni itu ada juga seni berbicara. Nah, seni berbicara kita loh. Public speaking lah. Speakingnya Berarti itu termasuk seni juga lah. seni lah yang belum pelajari. Sekarang kita ketemu orang yang pengarasan. Kayak apa kita mengutara bukan dia lawan niat tuh dengan seni-seni lugoh yang bagus lawannya tuh. Kita sini pun belajar mana bang di khususnya Sanggar Arumi belajar ketemu orang-orang, ada yang pengarasan, ada yang perajuan, ada yang timbul-timbul datang mencari aja tanpa tahunnya kayak apa juga. Tapi kita di Sanggar Arumi dilajari seni-seni berbicara dengan orang-orang yang gitu. Menurut kamu kayak apa? Banyak belajar seni. Ini berhubung kurang ajar maghrib nih kita break setumat kita habis orang ajar gas hanya sembahyangan ya kalau. Iya. Kita mau sembahyang bohongnya nih. Nah, sudah hampir orang ajar ya Allah kita lanjut tamu lah. Kok ini Pindah kadek, kok nyalakan lampunya. Nah, kita nyalakan lampu. Nah, untung dari berkesenian. Kalau bisa pantir kan? Iya, bisa berpikir, bisa berekspresi. jujur apa? Bujur dong kita. Buktinya Pak. Jadi Pak. buktinya jangan. Banyak bisi mantan nggak? Buktinya alun Harap merayu. Ada ini jomblo juga atau jomblo alhamdulillah kita. Silahkan yang hendak Berapa? jomblo alhamdulillah. Buktinya ya kalau ulun untung dari berkesenian nih. Ulun wani misalnya mengambil jabatan menjadi ketuplak kan kita kan pernah saya juga. Artinya gara-gara seni anak itu tuh itu kan? karena cuma itu positif bang ya kalau Positif. dari seni wanita jadi ketuplak Nah, apapun. artinya wani bisa pandir Pak. Kalau pian
Nantang nih. Kalau dia kenapa rambutnya panjang? Seni. Bebas loh. Orang seni gitu. Kan ada juga banyak konotasi ya. Kesenian itu identik dengan rambut panjang, baju hitam, Bajunya. sawar hiram, batu pulang, Ada juga jar susu minum. Ya itu Minuman nang sop aja, sop drink kan, kopi kan, habis kopinya lah. kenapa orang kayak itu ya berpikir seni itu lah khususnya biasanya di Pribadi masing-masing mang pas sama itu. Cuma itu fisik kita nih harus sedikit memerangi nang kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Marah. ini rame nih. Masuk, masuk, Prem. Masuk. Langsung Bang. Langsung masuk sini. Konten. Ada apa? Satu mati aku punya mau kerja. Asal bapak dari. Ini beliau ini ahli seniman, seniwati. Seniwar. Nah, menurut kalian kesenian yang baik tuh kayak apa? Kesenian yang baik adalah seni yang apa ya dulu? Seni umum. Seni yang baik bang. Seni yang baik adalah seni yang baik. Lucu namanya. Kenapa lagi tuh? Kenapa lagi dah seni yang baik? Allah Jamal Hibul Jamal ya. Seni itu Indah. sifatnya apa ya? Subjektif. Cuma kan semua seni lah subjektif. Subjektif, nah gitu. Semua seni. Ini berkelas ini kan jawabannya kayak itu perlu juga kena Bang Nandanya harus dikiau juga. Bang Nanda, Bang Seret kan sudah harus diundang. Misalnya nah, batu pulang mager nih rasanya. Mager kan tuh kamu. Mager harus diundang. Nah ini pertanyaan balik, seni mana yang sifatnya objektif? Contoh misalnya kita nggak pengen jadi juri, Ya, juri Teater. nyanyi misalnya, Nyanyi. atau juri teater. Dasar memang ada, cuman pada akhirnya penilaian ikam tuh berdasarkan lebih enak dan suka atau lebih atau kada Berarti kada real lah hitungannya, kada iya dia kada objektif nih dan kada 100% apa objektif yang jelas kada murni Lain kayak- objektif. Lain kayak main bola lah. Beda moga tuh ada skor kan Ya, jelas konkret. itu pun keputusan wasit sering diprotes nggak dianggap penilaiannya memutuskan pelanggaran itu subjektif, makanya hari ini ada VAR itu kan. Ya. Bahkan yang terbaru itu teknologi asisten offset, ya jadi offset langsung ketahuan dengan teknologi canggih sekarang, itu kemarin diterapkan di Piala Dunia karena keputusan wasit dianggap subjektif kadang-kadang. kalau kesenian nggak objektif lah. Susah, makanya ada kata-kata pahaban kita kan Apa itu? dulu kalau hendak membuat festival teater Lihat Lihat jurinya. lihat jujur Ya. kita harus memahami apa namanya kesukaan diri di mana, karena dalam penilaian itu pasti ada dasar-dasar Ya. dan Contoh, ada ilmunya dan pakem-pakemnya. contoh lo yang kau jadikan objektif contoh kayak lomba madihin. Iya. Itu kan ada pakem tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh si peserta karena syair itu kan tergantung siapa yang membawakan, siapa pasien, tergantung siapa yang membawakan, lawan kenyamanan lah itu makanya amun masalah nyaman kita pada menilai. Tapi amun jelas tahapan-tahapannya, oh pakemnya awalnya harus kayak ini, kada boleh dilimpati kan. Tahapan kedua, oh seharusnya kayak ini dimadiin tuh, kada dilewati sampai tuntung, sampai penutupnya. Nah itu mungkin kawa berat juga. Seandainya ditanya, bang, kalau kita jadi juri, seandainya jadi juri puisi, pembaca puisi mana yang suka ya? Kamu lebih suka yang agak natural tapi emosional. Kayak contoh misalnya kayak Gusmus misalnya. Oh ya, Mr. Misteri. Aku ingat Iya. puisinya tuh. Ada harus. Wes Rendra. Aku kira ini bahasnya aku tiba-tiba ditanya. Anu yang tadi kamu tanya. Iya. Untungnya. Apa yang didapat ya? Untungnya kita berkesenian itu benar ya? Untungnya itu. Banyak. Kau jadi jurnalis kok mah? Ada Kau jadi jurnalis. Ya, kita penting itu sebutin kalau Kembali lagi jadi jurnalis, menulis, dapat bini. Dapat bini. Dapat organisasi. Untung banget. Lengkap. Banyak bang lah untungnya. Banyak.
tinggal menikah aja anak dapat ada usah kader. Siap. Ibarat itulah mereka ada biji lahan, pupuknya ada, sudah bibitnya ada, sudah ya tinggal menanam aja lagi masing-masing. Semakin banyak menanam semakin banyak depannya. Semakin banyak menanam, semakin banyak memanen. Mun kada buruk yang ditanam. Ya, Ada juga yang buruk menanam. ya berarti cara menanamnya tuh harus Nah, sesuai lah. iya, harus sekedar menanam. Karena setiap biji itu kan beda-beda perlakuannya. Setiap bibit. Beda-beda perlakuannya. Iya, beda-beda. Berarti yang mau kita analogikan lah lawan anggota nih, misalnya lawan anggota baru, mungkin kita salah mengarahkan bibit baru, soko-soko buruk. Oh iya. Setuju? Ih, Setuju. Ototaris kan mengundur diri kayak misalnya kan. Aduh. Berarti ada yang salah itu di dalam pengelolaan sekretaris mengundur diri misalnya. Kita ini baik, nah kalau untuk saat ini kita bicara sanggar ya. Kalau bicara sanggar, kalau lihat tuh mulai kurang menanamkan mindset yang benar. Ya siapa yang harus disalahkan kira-kira? Tema Entah siapa yang salah. Jadi ada yang dituduh kan? Ada. Real otentik ini kesalahan buat ini aja nah kan jelas tuh. Tapi salah kita bersama juga bang. Itu sepakat. Kan harus berataan dalam apa? Namun sikung aja siapa pada awal harus berata itu satu tujuan yang sama tuh. Ruginya pak? ruginya Iya. Nah ini pentingnya lagi mau nikah, aku sudah rancang dapat rugi. Rugi itu kan soal mindset aja. Rugi banyak ya kayak. Contoh misalnya, kita pacaran. Misalnya nih, banyak banget duit, Modalnya ya kan? modali. Nah, sebagian orang itu menganggap Rugi. rugi. Tentu dia jadi bini ya, teman. Terus sebagian orang itu menganggap itu seperti memupuk cinta. Kalau bahasa bisnis itu investasi. King ketenan no, guru Elmong. Cinta orang Banjar itu, nah aja. Korea tuh kayak ini aja cintanya. Orang Banjar, nah. Gara-gara guru Elmong itu luar biasa guru Elmong itu. Pas diundang gitu tuh, motivator itu tuh kayaknya tuh. Dia punya keluar di sanggar, jujur lah. Lu pas tonton jadi ketum, hutang lu berapa nah? 900 sekian hampir juta. Terus buka-buka aja, pun kiriman sebulan sejuta. Bisa sumbangan itu di luar bayar kos-kosan. Sebulan 2 kali kiriman, saya 2 minggu sekali kiriman. 500. Dan bayar kampus itu beda lagi. Dan itu ada cukup. Harus kesini sih di guru ulama Bashar di Barabai. Lantaran di Barabai itu banyak ulama sih dekat awal. Ada kok makanya ke Matapura makin kandang ya kawan. Berarti emang banyak rugi itu rugi waktu pas aku nah kursan nih. iya jujur kawan Rugi waktu berkegiatan nggak kayak hasil. Diserai. Itu pas aku ruginya bekasinya. Kita kadang memaksimalkan waktu. Banyak waktu-waktu yang terbuang. Nah, itu baru rugi. Nah kayak tadi sebelum aku datang nih, umutan di ujung-ujung. Rugi Iya. waktu udah apa-apa kan. Jujur. Bahlul ente bertiga ini, bahlul. saya menggali banget Mikir akan kegiatan apa? Waktu itu prosesnya. Nah, jadi lo karena sudah waktunya kita bertutupan, karena malam ini malam Jumat, karena udah hendak bulik, Sama. Nah, itu lah. Nah, kita kan apa bisa lama lagi kita lawan Al Ustad Al Mukarram dan ini jadi wasilah kalian